Salam sejahtera bagi kita semua. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Salmon Bawole dari GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Makassar. Sebelum kita masuk dalam renungan Sabda Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungan Sabda. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa Surgawi atas penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan dan menghayati kebenaran sabda Tuhan. Hikmat Roh Kudus kiranya menuntun kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membaca kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Yohanes pada pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai pada ayat yang ke-14, yang menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah meminum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Hosiana. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bendungan yang terbesar di Sulawesi Selatan ada di Kabupaten Goa, namanya Bendungan Bili-Bili. Ia membendung air sungai dari Sungai Jeneberang. Sungai ini mengalir di sepanjang 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu kota Makassar. Dan air sungai ini bersumber dari berbagai mata air di daerah pegunungan. Bermula dari hulu di wilayah pegunungan dan kemudian bermuara di Selat Makassar. Pada tahun 2023 dilaporkan bahwa debit air sungai ini menyusut. Bahkan elevasi bendungan Bili-Bili turun jauh sampai 10 meter di bawahnya. Tiap mata air mengalir sangat kecil, bahkan ada yang kering. Itulah dampak dari fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau yang panjang. Hal ini menimbulkan krisis air bersih di kota Makassar dan juga di kabupaten yang lain. Nah, Sobat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang air. Siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, pada ayat 14 tadi. Air itu tentu bersumber dari mata air yang tidak pernah surut atau kering. Siapa dia? Sang Firman, Yesus Kristus. Dia berkarya bersama dengan Allah Bapa dalam penciptaan. Sebagaimana kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Sang Firman.
Sang Firman mencipta dan memelihara alam dalam tatanan untuk saling menopang dan untuk dapat berkelanjutan, sebagaimana yang tercantum dalam Kejadian pasal yang pertama. Nah, selanjutnya sang sumber air kehidupan itu terus bekerja memperbaiki apa yang rusak dan memulihkan kehidupan. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah, ia mengampuni dosa dunia. Nah, sang sumber air hidup itu terus bekerja. Dia mengalirkan berkat-Nya, memuaskan dahaga akan kasih Tuhan. Dalam kasih yang mengampuni, dalam kasih yang tulus untuk menerima satu sama lain dan membawa damai sejahtera, serta mengupayakan kesejahteraan bagi semua. Nah, aliran kasih yang menghidupkan ini melampaui batasan antroposentris, pemusatan diri pada manusia, batasan suku, ras, batasan agama, bahkan batasan gender. Bahkan aliran kasih ini melampaui batasan ekologis, ya, yang menjangkau sampai kepada hewan, kepada tumbuhan, dan menjangkau alam. Dan salah satu bagian dari alam itu adalah air. Ya. Mata air, aliran sungai, aliran pipa air bersih, bahkan aliran air yang tercurah dari langit alias hujan, itu adalah bagian dari aliran kasih Tuhan. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teringatlah kita akan syair lagu Hujan Berkat. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Namun saudaraku, saat hujan deras tercurah, masihkah kita merasakan sebagai hujan berkat? Pada bulan Februari tahun 2025, saat curah hujan sangat tinggi, elevasi bendungan Bili-Bili terus naik karena debit air sungai Jeneberang mengalir deras. Akibatnya di beberapa titik di Kabupaten Goa mengalami banjir, bahkan di beberapa daerah yang lainnya. Manusia punya peran signifikan penyebab banjir ini, di antaranya konversi daerah aliran sungai, perubahan hutan menjadi lahan perumahan, perubahan lahan menjadi daerah industri, atau gaya hidup kita dalam kehidupan keluarga. Tidak sedikit sampah domestik, sampah rumah tangga menyebabkan aliran sungai tidak baik, mampat, bahkan sedimen sungai juga begitu tebal. Nah, firman Tuhan tentang sumber air kehidupan menegaskan kepada saya dan saudara bahwa sebagai orang percaya, saya dan saudara telah menerima air kehidupan yang kekal, yang terus memancar dalam hati kita. Artinya, saya dan saudara bertanggung jawab memastikan ketersediaan air maupun tingkat kualitas air yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup ekosistem, baik manusia maupun makhluk lainnya dan lingkungan sekitar kita. Sebelum tidur, saat kita meneguk segelas air, ingatlah kepada sang sumber air kehidupan. Ia telah melepaskan kita dari dahaga akan kepenatan, akan masalah, beban hidup sepanjang hari ini. Dan ingat juga bahwa esok hari Dia memanggil saya dan saudara, serta mengutus saya dan saudara menjadi alat curahan hujan berkat-Nya bagi sekitar kita, bahkan bagi alam tempat kita tinggal. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita damai sejahtera dari sang sumber air hidup dan membuat kita juga dapat beristirahat dalam ketenangan dan damai sejahtera Tuhan untuk dibangunkan esok hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur
untuk kebenaran sabda Tuhan tentang air kehidupan yang dicurahkan oleh Sang Mesias Juru Selamat. Memenuhi damai sejahtera kami, dahaga kami atas kehidupan yang selaras, harmonis, di tengah-tengah berbagai permasalahan, di tengah-tengah berbagai beban hidup. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan sejak pagi sampai malam hari ini, di mana kami boleh beraktivitas menjalani hidup, kehidupan yang Kau anugerahkan dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam pergaulan di tengah masyarakat, bahkan dalam pelayanan gerejawi, bahkan dalam interaksi kami dengan lingkungan di sekitar kami. Mampukan kami mensyukuri berkat-berkat kehidupan yang Kau curahkan melalui alam ini. Khususnya kami diberikan hikmat untuk mengelola, mengolah, dan memanfaatkan air dengan baik. Baik kami dalam kehidupan rumah tangga, demikian juga gaya hidup di tengah-tengah masyarakat, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengelola dan menyediakan kebutuhan air bersih bagi kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, sehingga hidup kami juga menjadi berkat, bukan hanya bagi manusia, tetapi bagi lingkungan di sekitar kami. Sebab lingkungan juga menggambarkan kuasa dan kasih Allah yang menghidupkan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Amin. Sobat GPIB, demikian Night Call pada malam hari ini. Saya, Pendeta Salmon Bawole dari GPIB Bukit Zaitun, Makassar, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.